Selamat pagi dan kembali lagi bersama Perekren. Ya, waktunya sangat cepat, sudah masuk bulan Oktober ya. Dan sudah masuk bulan-bulan emas down lanjut turun ya. Ini sudah hampir ya mau mendekati 1800 ya. 45 450 pip lagi udah mencapai 1800. Apakah bulan ini akan capai atau lebih bawah lagi ya? Semakin bawah ya semakin bagus untuk cari momentum baik ya. Dan jika sudah ada konfirmasi mau uptrend baru bisa buy dan main low ya. Pada saatnya bulan-bulan akan dia bullish ya. Dan ini kalian bisa melihat ini semua merah ya. Artinya memang daily pun penutupannya merah, jadi lebih ke bearish ya. Di emas ini turun terus gak ada naik itu karena lebih ke sentimen the Fed suku bunga masih bertahan lama ya. Dan mau cari posisi buy-nya agak susah ya karena market lebih ke sentimen bearish ya. Jadi demand-demandnya satu persatu dijebol-jebol ya. Jadi ini saya ambil trendline daily ini ya. Kalau ini low-nya berada di sekitar 20-an ya di sini ya. Nah, tapi seberapa derajat di sini kalau aku tarik dari atas ke bawah lurus gini 28 atau dia lebih bawah lagi ya. Entah berapa derajat di situ. Nah, 182.5 atau berapa itu, apakah dia udah turun habis itu koreksi lagi atau mau main di dalam bawah sini begini ya. Jika belum mau cari namanya low high ya, kalau nama dia mau cari low high dia kayak begini, tapi kalau dia belum mau cari dia akan main di bawah sini, naik turun gitu, pelan-pelan turun di situ ya. Biasa kayak gini habis itu naik ya. Kalau dia gak mau di lantai 2 dia akan main satu di sini aja, naik turun di situ pelan-pelan. Kalau udah capai baru dia naik. Nah di sini akan ketemu titik apakah dia mau breakout atau tidak ya. Kalau udah breakout retest lagi ternyata kuat, ada potensi bullish lagi di situ ya. Jadi begini ya, cuma sekarang belum ya, jadi pasti akan lama. Selama ekonomi masih kuat, jadi tepik masih ada potensi bertahan suku bunga ya, kecuali ada tanda-tanda resesinya baru emas bisa naik tinggi, dan juga mereka akan asumsi bahwa The Fed sudah tidak punya kekuatan untuk naik suku bunga lagi. Satu. Kedua, jika resesinya tingkatnya lebih tinggi lagi ya, jadi mau tidak mau ya ada potensi isunya akan turun suku bunga jika pengangguran naik ya. Ya, kalau pengangguran makin naik berarti ekonominya udah resesi di situ. Hati-hati ya. Jadi banyak faktor lain ya. Jadi untuk Bitcoin lagi bullish ya intraday ya, pada akhirnya dipecahin ya, akhirnya dia naik ya. Naik ya, karena beberapa minggu ini selalu analisa Bitcoin selalu merasa ada kekuatan mau naik gitu, cuman yang terbatas ya, dia naik lagi habis ini akan turun lagi lagi turun lagi ya. Jadi saya lebih cari Bitcoin untuk cari buy ya, karena Bitcoin dah kayak ada sesuatu lah, tapi saya nggak tahu gimana bahasnya, jadi lebih ke buy. Oke, untuk minyak, oke, kalau minyak kita lihat sudah mendekati trend line ya, tengah-tengah. Kalau tengah dia break pecahin, dia akan retest MA20 kalau dia pecahin akan retest ke bawah ya. Di sini ada demand seberapa kuat dia bertahan ya. Selagi minyak masih tinggi, inflasi akan tinggi di situ ya.
Jadi minyak seharusnya kalau mau harga stabil, minyak harus berada di posisi 60 atau 70 baru bisa inflasi bisa stabil dia 3, berapa di situ kan. Jadi inflasi kalau mau capai 2% kayaknya nggak begitu gampang ya. Kalau 3% termasuk sob ya, jadi masih oke lah. Kalau untuk hitung tahun per tahun, dan kita tahu sendiri namanya barang tiap tahun naik terus yang gak ada turunnya. Jadi inflasi kalau 2% kayaknya agak susah. Mungkin perlu direvisi di atas 2% gitu, 2,5 atau berapa standarnya. Ya. Oke, apalagi ya? Bitcoin, Nasdaq. Oke. Nasdaq sentuh lagi ya, sentuh lagi di sini, naik lagi. Ini ada gap juga ya, Nasdaq. Ya, masih bertahan ya. Masih mau naik lagi, retest resistance ya. Jika ada kesempatan dia mau retest, kalau gak ada di sini emannya, kalau gak bisa dia jebol, ada turun lagi. Oke, apalagi bahas newsnya gimana newsnya. Kalau Senin ya dia ada, kali ini agak beda ya. Biasa Senin agak santai, kali ini Senin ada namanya news ya, jam 9 ECM. Ini juga penting ya. Kalau ini hasilnya di bawah atau ini negatif bahaya ya, ekonomi agak mulai dikit goyang ya. Terus ini jam 10 ada si Jerome Powell speak lagi, hati-hati, nggak tahu Mega bicara apa. Jadi kalau sentimennya ngaruh, kalau dia ada hal yang baru, jadi market akan ambil keputusan akan ikut kata-kata si Jerome Powell. Hati-hati ya, Senin hari ini nggak biasa nih ya. Habis itu Selasa ini opening, Rabu WDP ICM juga, Kamis pengangguran, Jumat baru RMV ya. Hati-hati minggu ini ya, bulan baru. Oke, habis itu saya lupa bahas namanya candle. Oke, saya ke sini tutup dulu. Oke, dari H1 belum ada tanda-tanda mau naik, 4 jam juga masih mau ke bawah, daily juga sama, weekly juga penutupannya merah, bearish engulfing ya, bearish engulfing weekly-nya kalian bisa lihat ya. Dan apakah dia akan mengambil liquid di sini yang sebelumnya Februari, apakah dia akan ke 1008 lebih. Terus mannya juga tutup ya, merah, jadi ini juga bearish engulfing ya. Ya, di sini dia udah bell. Cuman apa candle selanjutnya akan ambil liquid di sini bulan Februari ya. Bukan Februari, Maret ya. Di sini ada bullishnya, apakah dia akan ambil di sini. Ya. Akan tunggu ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.